Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Filsafat Bidayatul Hikmah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada penulis kitab Bidayatul Hikmah dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab filsafat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jamil anbiya al mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa ila imamil mujtahidin wal awliya'il sholihin, khususan awliya'il Indonesia. Lahumul Fatihah. Wa summa ila hadratis Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Al-Qawami Asy-Syirazi wa Sayyid Muhammad Husain At-Tabatabai wa Aba Shadiqin Bajuri wa Mikhairatin Masmudah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rabbi, kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Anta li kama uhibbu fawafiqni ila ma tuhibbu. Allahumma ja'alni min ibadika sholihin. Ya Rabbi, kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Anta li kama uhibbu fawafiqni ila ma tuhibbu. Allahumma ja'alni min ibadika sholihin. Ya Rabbi, kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Anta li kama uhibbu fawafiqni ila ma tuhibbu. Allahumma ja'alni min ibadika sholihin.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman. Salli salatan jalali wa sallim salaman jamalin ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma bi salatika wa bi salati malaikatika bi salati rusul wa bi salatil anbiya wa bi salatil aghwas wa bi salatil abdal wa bi salatil aqtab wa as'aluka khassah bi salawati awliya'il Indonesia ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb an tusalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa taj'alha mahzunatan fi sakhaifina bi sirrin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang kitab teks Arab ya, kita baca dulu. Halaman 10 yang ada bingkai hitamnya itu al-marhalatul ula ya. Nah itu al-muqaddimah. Yang ada bingkainya sudah ya. Yang di Zoom sudah ketemu ya. Kita baca al-marhalatul ula ya, yang dalam bingkai itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu nggih dalam bingkai itu. Iku Mbah. Nah Kang asta tengen pas ngajengi lah niku al-marhalatul ula. Pun panggih. Nggih niku Mbah Haji. Terus niku enten kotak hitam niku. Nah niku. Nah nggih niku al-marhalatul ula. Ya yang ada bingkainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-marhalatul ula, bagian pertama ya, marhalah itu bagian al-ula pertama. Fi tentang kulliyati umum, mabakhisil wujudi, mabakhisi bahasan al wujudi wujud. Jadi kalau terjemah Indonesia ya tentang keumuman bahasan wujud ya, pembahasan wujud. Wa fiha, dan di dalamnya isna asyara, ada 12. Faslan, pasal. Ya, halaman berikutnya al-faslul awwalu, pasal 1 atau pasal pertama. Kalau teks Arab ngikuti ya tradisi Arab ya, al-faslul awwalu, pasal pertama. Kalau bahasa Indonesia ya pasal 1. Al-faslul awwalu, pasal pertama. Fi badahati mafhumul wujudi,
tentang badahati swabukti mafhumul wujudi konsep wujud mafhumul wujudi konsep wujud badihiyun adalah gamblang ma'kulun dapat dipahami binafsi zatihi dengan zatnya sendiri la yahtaju tidak membutuhkan fihi penjelasan ila melalui tausiti konsep makna syai'in akhara yang lainnya fala maka tidak mu'arrifa memiliki penjelas lahu konsep min haddin min dalam bentuk haddin definisi atau rosmin deskripsi kata-katanya aneh nggih. Liwujubi sebagai keharusan kaunil mu'arrifi liwujubi sebagai keharusan kauni adanya al mu'arrifi definisi ajlah yang lebih terang wa adharu dan lebih jelas minal mu'arrifi
min ya mina daripada al-mu'arrifi yang didefinisikan. Fama apa yang aurodat dikatakan fi ta'rifihi dalam definisinya min anna tentang al wujuda wujud atau al maujudu maujud bima huwa sebagaimana maujudun maujud huwa adalah as-sabitul aini yang memiliki realitas. Atau alladzi yumkinu yang mungkin ayyuh baru bisa diinformasikan anhu darinya min qabili yang bisa menerima syarhil ismi penjelasan makna kata dunal mu'arrifil haqiqi duna bukan al mu'arrifil haqiqi definisi hakiki Allah annahu di samping itu saya sebagaimana akan dipaparkan kemudian atau sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian annal wujuda bahwa wujud la jinsa la tidak memiliki jinsa genus
La jinsalahu, tidak memiliki genus. Wala, dan tidak memiliki faslalahu, diferensia. Wala, dan tidak memiliki khosotalahu, aksiden khusus. Bimakna yang tergolong ihda, ke dalam salah satu al-kulliyatil khomsi, al-kulliyati, kategori universal, al-khomsi 5. Wal mu'arrafu, karena subjek penjelas, yatarokkabu, berlandaskan, minha, hal-hal tersebut, dalam kurung genus, diferensia, aksiden khusus. Fala, maka tidak memiliki mu'arrifa, pendefinisi, lil wujudi, bagi wujud. Oke, saya jelaskan dulu, mengulang yang kemarin. Oke, kemarin kita bicara ini hikmah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ya, ini. Jadi dia memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, saya jelaskan hikmah ini dibagi. Ya, ternyata ada pembagian. Jadi hikmah secara istilah terbagi dua. Oke, secara istilah ini terbagi dua. Pertama, hikmah umum yang mencakup seluruh ilmu rasional. Kalau bahasa pesantren, akli, ilmu rasional. Seperti ilmu logika, ya, ilmu alam, fisika, matematika, musik, ya, astronomi, yang berhadapan dengan ilmu tekstual. Itu hikmah yang pertama. Nah, di dalam hikmah yang pertama juga ada ilmu bahasa, ilmu hadis, ilmu tafsir, fikih, usul fikih, dan sebagainya. Jadi ini hikmah yang pertama secara umum
Bapak Ibu nggak mampu memahami berikutnya kalau ini belum pernah mengenal. Kayak tadi genus itu apa, aksiden itu apa, itu jajanan baru yang dijual waktu Ramadan, adanya setelah sholat tarawih. Ya. Kemudian yang kedua hikmah khusus, hikmah khusus dan tidak lain adalah filsafat. Yang dimaksud hikmah yang kedua di dalam Al-Quran itu adalah filsafat. Nah, di dalam filsafat sendiri itu yang filsafat pertama namanya fisika. Kemudian ada filsafat yang kategorinya metafisika. Kalau kita nggak paham ilmu fisika, bagaimana kita bisa memahami yang metafisika? Fisika itu yang kelihatan mata, yang metafisika nggak kelihatan mata. Jadi ini yang akan membahas tentang hukum-hukum yang dinamakan maujud, ya. Nah, hikmah ini, ya, kalau kita belajar filsafat, ada hikmah teoritis atau filsafat teoritis yang terdiri dari bagian ilmu alam, ya, seperti matematika, fisika, kimia itu, ya, itu filsafat terendah. Jadi kalau kita belajar fisika, matematika dan sebagainya, astronomi, itu kalau ilmu filsafat masih filsafat pemula, ya, pemula. Nah, kemudian kalau ingin melanjutkan, bahasa filsafatnya itu menengah, kita harus memahami matematika. Matematika harus paham. Ya. Kemudian filsafat ilahiyah ini adalah filsafat tertinggi yang kita pelajari di bulan Ramadan ini. Kalau kita sudah memahami filsafat teoritis, ini ada lagi filsafat praktis, hikmah praktis, ya. Kalau di Islam hikmah praktis, di dalamnya itu ada 3 bagian, yaitu ilmu akhlak, akhlak, ilmu politik, ilmu tata negara, dan ilmu tata keluarga. Ini hikmah praktisnya. Makanya kalau sudah belajar filsafat, kita harus tahu ini bahwa ada yang teoritis kita pelajari, ya, prakteknya, praktisnya, ya, pengaplikasian, pengamalannya itu di dalam ilmu akhlak, ilmu politik, tata negara, dan ilmu tata keluarga. Makanya sekarang di perguruan tinggi seperti UIN, IAIN itu ada khusus hukum, fakultas jurusannya hukum keluarga, ya, tentang keluarga. Nah, tujuan dari hikmah ini satu, mengenal maujud, ya, mengenal maujud sebagaimana maujud, artinya secara universal, ya, secara umum. Kemudian menentukan maujud yang hakiki dari yang tidak hakiki. Kemarin seperti bayi nangis minta ASI, ya. ASI yang wujud, bukan ASI yang khurafat. Khurafat alias apa? Ya, cuman imajinasi. Kemudian mengenal sebab pertama yang merupakan awal dan akhir dari mata rantai maujud, maujud. Yang keempat, mengenal sifat dan nama sebab pertama. Ya, sebab pertama itu namanya Tuhan. Kalau di filsafat barat ada namanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Penyebab pertama itulah dinamakan Tuhan. Tuhan di dalam Islam namanya Allah. Nah, sekarang kita mempelajari tentang hikmah ilahiyah. Ya, oke, kita kembali ke operatif, ya, ini berpikirnya otak. Ada tampak nyata eksistensi, esensi, substansi, aksiden. Ada. Rumahnya Bapak Ibu ada nggak? Ada kan? Tampak nggak?
Nah, maka yang ada itu juga belum tentu tampak. Yang tampak juga belum tentunya nyata. Mobilnya Abah Jalil ada kan? Ada kan? Tapi kan nggak tampak kan? Nah, ini pengertian operatif berpikir otak kita. Yang nyata pun belum tentu eksis. Okay. Jadi tidak semua yang ada harus tampak, juga tidak semua yang ada harus nyata. Contohnya, Bapak Ibu semua punya rumah. Rumah itu ada, tapi hari ini kan tidak tampak, juga tidak nyata. Tapi masih eksis, belum digusur. Kan berarti masih eksis. Ya. Jadi untuk memahaminya, yang ada belum tentu tampak, yang tampak juga belum tentu nyata. Rasa bahagia itu ada tapi tidak tampak. Bisa dikatakan ada kalau kita nyatakan dalam ekspresi, oh ini bahagia. Kenapa kok lemas? Lapar Gus, seharian puasa. Nah, rasa lapar itu ada tapi tidak bisa nyata kalau tidak kita ekspresikan. Nah, kemarin ini kan ada tembok, ya. Masih ingat kan, substansi itu berarti bahan. Ya, bata, pasir, semen itu namanya substansi. Nah, kalau eksistensi itu tampilannya, kotaknya ini panjang kali lebar kali tinggi, ya. Kemudian esensi hakikatnya, untuk apa Gus bangun tembok? Untuk pembatas tanah saya dan tetangga. Nah, ya kan? Kemudian aksiden itu sifat, warna tembok hijau. Kalau yang hilang itu sifatnya, maka eksistensinya tetap ada, tampilannya, temboknya tetap ada, esensinya pun juga tetap ada. Kalau substansinya yang hilang, maka eksistensinya juga hilang, esensinya juga hilang, aksidennya juga hilang. Oke. Bisa dipahami sebelum saya menjelaskan tentang wujud. Bagus. Ya. Zoom katanya. Kelihatan Zoom. Kelihatan di Zoom. Ini kelihatan di Zoom. Kelihatan. Oke. Kalau zoomnya pakai HP ya nggak kelihatan ya karena terlalu kecil monitornya. Oke, maksud saya dengan contoh operatif otak kita kan bisa dipahami kan? Dari yang ada, nyata, tampak. Jadi ada, tampak, nyata, eksis, ya, esensi, substansi, aksiden. Nah, kalau ini sudah bisa dipahami, saya akan lanjutkan ke pasal 1, ya.
Nah, kita membahas wujud, ya, wujud. Kalau kita belajar ilmu teologi, ilmu kalam yang pertama, yang paling dasar kan Allah wujud, kita mbako. Itu pesantren masih diajarkan. Tapi dulu ya nggak dijelaskan sama guru-guru, pokoknya suruh menghafal. Ya untungnya saya sudah hafal nadoman itu sampai atam. Ketika belajar metafisika, ya langsung paham. Kalau ini tidak pernah kita belajar, tidak paham. Makanya saya sampaikan pelan-pelan. Untuk belajar filsafat ketuhanan atau metafisika ini, kita harus paham fisika dulu. Bahasa Jawanya ilmu katon. Paham toh ilmu katon? Semua yang tampak oleh mata kita. Maka istilahnya kan fisika. Okay. Nah, di dalam fisika itu kan ada bagian terkecil dari materi apa saja namanya atom. Bapak Ibu sudah tahu atom? Di Surabaya ada pasar atom. Ya. Jadi saya mau bicara fisika dulu. Jadi bagian terkecil dari materi apa saja itu disebut atom. Ya, Jepang juga pernah dibom atom. Atom itu apa? Nah, atom itu terdiri dari proton, neutron, elektron. Nah, ini kan barang fisika saja, kita nggak tahu bagaimana mau bicara metafisika. Yang namanya proton, neutron, elektron, ini bisa mengorbit, muter-muter ini. Kalau kita belajar fisika, itu kan ada bulatan terus muter-muter gini lah. Itu namanya mengorbit. Kalau sama sekali tidak pernah mengenal itu, saya cerita ini kan ya nggak tahu. Nah, yang namanya proton, jadi setiap proton. Nah, tapi ada merek mobil dari Malaysia, di Malaysia itu proton. Ya, proton. Setiap proton itu ketika berasal dari logam yang berbeda, maka dia meminta elektron yang berbeda. Proton. Nah, ini kan kita apa ini? Kita bahas yang namanya fisika. Maka dia minta elektron yang berbeda. Jumlahnya ada yang 6, 7, 11, 12. Ya tergantung jenis logamnya itu sendiri. Kalau kita bicara fisika, besi itu kan tidak ujuk-ujuk jadi besi, itu kan ada bahan ya. Dari yang saya sebutkan tadi fisikanya. Lampu ini juga sama. Kita itu kan taunya bahan sudah jadi bisa nyala. Elektronnya nggak pernah kita pelajari. Memang kalau bicara ilmu nggak ada habisnya sampai kita mati. Tapi ilmu yang diberikan oleh Allah luar biasa, secara fisika aja nggak bisa kita jangkau. Bagaimana metafisika? Sedangkan metafisika itu dibalik fisika. Metafisika itu dibalik fisika. Tapi ini belum yang namanya goib, bukan goib loh ya. Jangan dipahami metafisika itu hal-hal yang goib. Nah, di belakang fisika yang saya sebutkan tadi ada partikel-partikel yang tidak terlihat mata. Namanya metafisika. Rasa sedih itu metafisika apa fisika? Rasa bahagia itu fisika apa metafisika? Nah, kan nggak bisa diukur dengan alat. Jiwa kita itu bukan barang goib. Nafas kita bukan goib, kita bisa melihat, tapi dengan cara metafisika. Yang goib itu hanya Allah, selain Allah tidak goib. Jadi untuk memahami metafisika, kita harus paham fisika.
Tuh. Di kanan saya ada kipas angin, di kiri saya ada kipas angin. Ini terasa saya ini. Itu listrik, ada elektron, ada proton, neutron dan sebagainya muter. Itu kalau Bapak Ibu lihat kan nggak bisa itu listriknya ini. Nah, bisanya tampak dengan menggunakan ilmunya. Nah, ini angin, nafas ini tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Maka ini jenisnya nafas. Dia juga menempati ruang waktu yang bisa nyentuh kita ini. Nah, makanya kuncinya kemarin makrifatun nafas. Oke, monggo. Metafisika itu bukan Oke. kalau bicara melihat. Jadi gini, listrik ini kan nggak bisa kita lihat dengan mata, tapi ketika kita pegang listriknya kan terasa, karena tegangannya tinggi, geblak, alias mati. Nah, kemudian yang nyata tampak di sini ini sebenarnya penyebabnya adalah listrik yang namanya elektron. Kita naik motor, ya itu ada kumparan yang namanya dinamo. Itu dinamo listrik kecil ya, tapi karena motor. Terus listriknya itu elektronnya, protonnya, neutronnya dialirkan ke yang namanya busi. Nah, terus mengeluarkan api. Dari api itu karena di ruangan hampa dia ada yang namanya BBM, bahan bakar minyak, namanya bensin, ya ada solar, ada pertalite dan sebagainya. Nah, di situ terbakar. Nah, hukum fisikanya karena dari kosong menjadi ada gelembung yang udara, makanya narik gini. Ya, terus terbakar lagi, terus ada isinya. Jadi kan akhirnya putarannya seperti ini hukum fisikanya. Makanya terus ini dikasih putaran yang namanya gear, terus dikasih rantai sehingga dia bisa berputar karena ini tarik menarik hukum fisika antara hampa dan ada, antara tiada dan ada. Oke. Pernah mikir nggak motor itu apa? Yang namanya sekernya itu tarik menarik karena apa? Ada yang namanya hukum fisika. Tadinya kosong, terus ada pembakaran masuk ke situ, uapnya, jadi ada udara langsung didorong. Setelah itu ke depan lagi kosong, terus ada pembakaran didorong lagi. Karena cepat, maka itu bisa muter. Terus ditambah lagi yang namanya arop, aksiden, rantainya ke roda, akhirnya bisa berjalan dengan hukum fisika. Loh itu fisika saja, dengan yang itu tidak paham. Bagaimana yang rotok jelimet? Ruwe, pokoknya golek duit, ngumpulno uang, ya cari uang untuk beli motor. Melihat roh nanti, ya bukan dengan rasa, dengan metafisika. Ya, metafisika. Contohnya ini, Bapak Ibu kan bisa melihat di monitornya TV apa namanya Android, ini peserta ngaji yang ada di Zoom. Dia ini ada, dia tampak, tapi tidak nyata. Ini namanya ada, itu bisa kita lihat, ya, tampak, orangnya bisa kita kenali, tapi tidak nyata. Karena adanya di sini, itu kita pukul orangnya ya tetap nggak apa-apa. Oke. Jadi ini dari fisika, saya ini sekarang duduk di sini kan hukum fisika, terus ditransfer melalui ilmu yang namanya metafisika. Kita tidak menggunakan jaringan ya, tiba-tiba itu pancaran sinyalnya, ya sinyal internet dikirim ke sana ke semua jaringan itu secara metafisika, terus bisa diterima lagi dengan bentuk fisika oleh mereka yang ikut Zoom. Terus yang di sini saya tampilkan secara fisika dengan layar lebar.
Jadi yang hadir di sini bisa melihat yang di Zoom, tapi yang di Zoom tidak bisa melihat yang di sini. Karena saya belum beli kamera satu lagi. Nah, ini kan hukum fisika berubah menjadi metafisika terus kembali menjadi fisika. Kalau kita hubungkan dengan pelajaran tasawuf, kita dulu hidup ya, kemudian ditiupkan ruh yang ada di rahim sang ibu. Nah, kita akan keluar ke fisika. Dulu berada di metafisika karena berada di alam barzah. Nah, kemudian dari alam dunia ini yang fisika, kita masuk kembali ke alam kubur, itu namanya alam metafisika, barzah lagi. Ya, itu kan muter. Ini kan fisika, metafisika jadi fisika lagi. Dunia ini apa sih? Dunia ini ya akhirat, tapi ini yang paling awal. Dunia ini sebenarnya ya akhirat kalau menurut filsafat ketuhanan metafisika ini. Tapi ini tahapan al-marhalatul ula. Kita jangan membayangkan akhirat itu ada, ya inilah akhirat tapi ini al-marhalatul ula. Jadi bisa kita bagaimana nanti kalau kita bicara tentang ruh, ya nanti dengan ilmu metafisika. Saya masih menjelaskan fisika. Kalau Bapak Ibu nggak paham fisika, saya belum masuk ke metafisika. Apakah rasa itu termasuk metafisika? Iya, rasa itu metafisika. Ilmu rasa, dalam bahasa Jawa rasa, dalam bahasa Arabnya dzauq, ya. Listrik kita ini dari Python, Probolinggo jauh sana, nyalur kemana-mana ya, melalui hukum fisika. Kemudian saya transfer hukum fisika ke baterainya laptop saya ini, terus laptop saya memancarkan hukum fisika, dirubah dari fisika menjadi metafisika. Oke. Dengan teleponan saya itu, WA saya itu dari fisika, metafisika kembali ke fisika. Kalau mau menjelaskan kodok kotor dengan ilmu fisika, kodok itu ketika kita ngetik yang namanya WA, itu sudah selesai ngetiknya, itu kodok. Kalau sudah kita kirim, klik, diterima oleh yang menerima dan dibaca, itu namanya kodar. Ya, sesuatu yang sudah dilakukan tapi belum dilaksanakan, itu kodok. Tapi kalau sudah diterima sana namanya kodar. Jadi kodok kodar. Makanya kemarin kan Aristoteles mengajari kita analogi bahasa pesantrennya al-qiyas. Jadi untuk menjelaskan Bapak Ibu bagaimana sih kodok kodar. Kalau dulu sulit menjelaskan karena belum ada contohnya. Kodok ya sekarang kita ngetik ya. Ini kodok ngaji kita rekam ini kan kodok. Nanti kalau sudah saya upload ke YouTube berarti sudah kodar. Dan semua orang bisa melihat. Kita bicara fisika dulu, fisika. Ini yang di Zoom. Terus, silakan. Pertanyaan mundur yang kemarin boleh ya Gus ya? Boleh. Kemarin Gus jelaskan bahwa ilmu filsafat ini banyak dari temuan Aristoteles yang kita kemarin, berarti kita itu mengikuti guru kita itu adalah Aristoteles yang kemarin. Ya. Lalu pendekatannya yang dilakukan oleh Aristoteles itu dengan menggunakan pendekatan agama apa ya Bu? Ya, jadi Aristoteles itu di dalam menemukan ilmu-ilmu yang hari ini kita pelajari yang diislamkan itu dianya sendiri menggunakan pendekatan agama apa Bu? Jadi begini, filsafat itu sebenarnya kan tadinya di awal-awal munculnya filsafat itu filsafat dan agama
berjalan seimbang. Filsafat dan agama berjalan seimbang. Hanya saja manusia tidak mampu mencerna, memikir tentang agama dengan baik. Makanya para filosof itu mengajarkan kita berpikir dengan rasional yang baik. Kemudian semakin lama dari Yunani kuno, ternyata agama itu tidak masuk akal. Namanya mitos. Ternyata agama diajarkan dengan cara tidak masuk akal, dengan mitos. Nah, sehingga para filosof itu mengajarkan kepada kita untuk berpikir sesuatu yang masuk akal. Nah, bagaimana berpikirnya? Berpikirnya seperti yang kemarin, ya. Saking saja orang ini tidak pernah berpikir, nah ini, kalau kita belajar dulu waktu saya pesantren, itu kan belajar kitab Isahuji, ya Isahuji. Nah, saya pikir ini dulu ya murni dari ulama Islam. Jadi ini Al-Munawwarok, jadi As-Sulamul Munawwarok, ada yang baca Munawwarok. Nah, ini ternyata dulu yang menulis tentang teori ini adalah Porphyry. Ini ilmu logika ketika ini berasal dari negeri asalnya Yunani, namanya ilmu logika. Kemudian diterjemah dalam bahasa Arab namanya ilmu mantik. Mantik ya logika, gitu loh. Ketika disebut mantik, seakan-akan ini berasal dari Islam. Padahal ini sumbernya dari Yunani. Nah, kemudian kita diperkenalkan dengan kategoris. Ini al-maqbulat kalau belajar di pesantren. Ya. Kemudian ini interpretasi. Ya, tahu interpretasi? Bismillahi, ya, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani. Rahman itu diterjemahkan kasih sayang, ya, yang maha pengasih. Terus kan interpretasinya maha pengasih kepada semua manusia yang beriman dan tidak beriman di dunia saja. Itu namanya interpretasi. Ar-Rahimi, yang maha pengasih dan penyayang khusus kepada orang-orang yang beriman saja sejak di dunia sampai di akhirat. Itu namanya interpretasi. Apa interpretasi? Bahasa pesantrennya adalah tafsir. Ya, ini dulu menjadi penjelas, al-ibarah itu kan penjelas, ya. Ini yang mengajari ternyata ilmunya Aristoteles. Makanya kalau belajar tafsir Qur'annya, di dalam kurung terus di luar kurungnya itu kan tafsirnya, terus Qur'annya dalam kurung dan di luar kurung itu tafsirnya. Ya, inilah yang mengajarkan dulu adalah Aristoteles untuk memanai makna kata. Nah, kemudian ini ada priora analitika, ya, prior analitik. Nah, ini al-qiyas kalau di pesantren. Dulu saya juga kan menganggap ini, wah, ulama-ulama kita itu hebat. Ternyata sumbernya ya dari Aristoteles. Jadi kita mengkiaskan. Kias itu sekarang namanya analogi. Nah, saya mengkiaskan qadha qadar dengan orang ngetik HP, ya, itu WA. Kalau sebelum dikirim namanya qadha, kalau sudah dikirim namanya qadar. Nah, itu namanya kias. Terus topika, topik, jadal, al-jadal, jadali. Makanya kemarin kan filsafatnya al-jadali, dialektika. Ya, orang berdebat dengan menggunakan dalil yang kuat, mana yang paling kuat, ya, yang paling bisa diterima akal, maka itulah digunakan sebagai dasar hukum. Ya.
Jadali ini yang biasa digunakan oleh orang-orang NU di dalam Baksul Masail. Ya mungkin yang sering Baksul Masail juga nggak tahu ini caranya dulu dari siapa yang ngajari itu. Karena turun-temurun ngikuti yang diajarkan ulama terdahulu, tapi nggak pernah tanya ini dulu siapa yang ngajari kok iso debat pakai ini bawa Qurannya, dalil hadisnya, ini ijma kiasnya ya. Nah, kemudian ini kan ada lagi ya, makanya ini Aristoteles ini posterior analitika. Nah, ini Al-Burhan kalau di dalam Islam. Terus kemudian kan ada on sophistical refutation. Ini kan juga kalau kita mesantren. Nah, kalau mesantrennya cuma 3 tahun, 2 tahun boyong ya nggak paham. Ya, minimal kan harus 6 tahun. Memang ini lulusan pesantren, tapi cuman sanawiyah kelas 1, kelas 3 pulang nggak lanjut ke pesantren. Ini Al-Mughallithah. Nah, ini ternyata dari Aristoteles. Kemudian retorik atau retorika di pesantren namanya al-khitobah, ya. Kita diajari khitobah supaya jadi ulama, pinter, ceramah dan sebagainya kayak orang-orang itu, karena dulu di pesantrennya kan latihan khitobah setiap malam Jumat, ya. Ini dulu kan seakan-akan dulu kalau belum tahu sumbernya, ini kita pikir dari ulama Islam, tapi ulama Islam dulu mengadopsi dari ilmunya Aristoteles. Ya, termasuk putik asyair kalau di dalam bahasa pesantren. Bikin syair alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijab. Itu juga dulu yang mengajari menyusun kata belakangnya AA, II, UU, ya. Seperti gurindam. Kalau di Abah Jalil ini sukanya bacanya gurindam. Loh, itu juga Aristoteles ternyata. Puisi juga sama, ya. Jadi pada dasarnya kita ini belajar filsafat untuk mencari kebenaran yang bisa diterima akal. Nah, kalau sekarang sudah paham, saya jelaskan tentang teori kebenaran, ya, teori kebenaran. Supaya nggak bingung, ini saya jelaskan teori kebenaran. Ya, karena pertanyaannya semakin, menurut saya semakin bagus, ya, otak jenengan semakin tercerahkan. Ini kan mencari kebenaran. Ini ada teori kebenaran. Presiden bos, kabarnya nggak muncul. Sudah muncul? Sudah. Nah, okay. Oke, sekarang sebelum kita bicara wujud dan maujud, kita bicara teori kebenaran. Jadi pengantarnya teori kebenaran.
Jadi teori kebenaran dan apa itu benar? Ayo. Apa itu benar? Mengapa segala sesuatu disebut benar? Bagaimana logikanya? Bagaimana mekanismenya dan apa contohnya? Ada orang mengatakan ini benar dalam agama. Ada orang mengatakan benar dalam ilmu, sains ya. Ada yang mengatakan benar dalam seni. Ada yang mengatakan benar dalam budaya. Ada yang mengatakan benar menurut diri sendiri. Nah, apakah kebenaran harus terpisah-pisah? Okay. Orang sekuler berusaha memisah-misahkan kebenaran dengan alasan agar lebih jelas. Tetapi seorang muslim tidak boleh memisah-misahkan kebenaran, karena hanya dapat kebenaran yang parsial kalau dipisah-pisahkan, nggak utuh. Ya. Makanya kita mempelajari kenapa orang lain harus dipisahkan, karena takut agamanya kalau diteliti dengan logika, dengan filsafat, takut tidak benar. Seperti contohnya dulu kan mengatakan bumi terhampar, ternyata bumi bulat. Kalau di Quran kan bumi bulat. Nah, akhirnya takut antara teolog di agama lain berhadapan dengan filsafat, karena filsafat itu berusaha mencari kebenaran. Nah, sebelum melanjutkan tentang kebenaran, ini ada 4 teori kebenaran. Ini satu teori kesepakatan yang kemarin saya jelaskan. Angka 1 itu adalah kesepakatan, itu sebagai simbol mewakili 1. Angka 2 juga kesepakatan, itu menjadi simbol yang mewakili bilangan 2 dan seterusnya. Kemudian ada teori korespondensi. Saya bicara kan bisa memahami kan? Ya inilah namanya korespondensi. Kalau tidak mengerti bahasa Indonesia, dengan kalau orang Barat bahasa Inggris, saya ngomongnya bahasa nggak ngerti, berarti kebenaran tidak bisa diterima. Kemudian koherensi, ini teorinya. Keempat ada teori pragmatis. Kemarin sudah saya jelaskan tentang pragmatis. Ya. Nah, kebenaran kesepakatan kalau di Quran itu dulu ada dialog primordial antara Allah dan manusia. Ketika masih berada di alam misal, Allah berkata kepada ruh-ruh kita dulu, ya, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Allah mengatakan begitu kepada ruh, semua ruh termasuk ruh kita. Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Ini adalah kebenaran kesepakatan, karena dulu sudah berjumpa dengan Allah ketika masih berada di alam lahut, alam malakut. Ini yang diajarkan oleh Al-Quran, teori kebenarannya. Sesuatu ini, ya, jadi contohnya ini, angka 1 sampai 9 dan seterusnya, karena ini berdasarkan kesepakatan, 1 tambah 1, 2 itu kan kesepakatan para ilmuwan. Teori ini menjadi fondasi manusia untuk memahami kebenaran. Sebenarnya 1 sampai 9 itu adalah fondasinya untuk memahami kebenaran. Nah, sesuatu disebut benar karena sesuatu tersebut disepakati dan dipersaksikan sebagaimana kebenaran adanya Tuhan telah disepakati dan dipersaksikan oleh manusia. Kebenaran kesepakatan adalah tahap fundamental bagi lahirnya kebenaran yang lain. Ini disepakati, bahasa Indonesianya apa? Pensil, ini kesepakatan. Kesepakatan nenek moyang kita, ahli bahasa ini menyebutnya pensil. Kalau ini disepakati apa? Mos itu bahasa apa?
Bahasa Inggris artinya tikus. Masa ini tikus? Nah, karena bisa bergoyang kanan kiri begini, orang Inggris sepakat iki kayak mirip tikus, sepakat aja mouse. Karena produk ini bukan dari Indonesia munculnya, ya kita tetap mengikuti mouse. Kalau terjemah bahasa, ya teori kesepakatannya tadi berarti ini tikus. Nah, ini juga karena ada yang menyepakati nama lain namanya petelot. Tahu kan potelot? Ya itu kesepakatan. Nah, korespondensi ini kalau dicontohkan di dalam Al-Quran, ya bahwa sesuatu disebut benar karena sesuatu tersebut dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya sesuai dengan fakta. Kalau dikatakan benar harus bisa diverifikasi, ya, atau harus sesuai dengan fakta. Makanya dulu ketika Allah menciptakan Adam dan para malaikat itu mempresentasikan, karena malaikat kan protes, mengajukan apologi. Iblis juga punya apologi sendiri, ya kan? Itu yang disampaikan itu kan namanya apologi kemarin ya, pembelaan itu. Kemudian Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahu 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya. Allah ini telah mengajarkan kepada Adam nama benda-benda. Ini adalah Adam sudah diajarkan filsafat ilmu. Ya, kalau nggak paham filsafat ilmu nggak bisa ini mengatakan pensil, petelot, pensil, ya itu nggak bisa. Nah, makanya wa 'allama Adamal asma kullaha summa aradu 'alal malaikati. Jadi Adam itu diinstal filsafat ilmu dulu oleh Allah di dalam otak dan hatinya. Nah, kebenaran ini namanya korespondensi. Ini bisa apa namanya pensil, ya ini bisa penghapus, ya ini rautan dan sebagainya, ya. Ini dengan fakta. Kebenaran harus objektif. Semua orang mengakui bahwa ini pensil. Nah, kebenaran korespondensi ini sebagai kebenaran faktual. Kenapa Adam itu dimuliakan oleh Allah? Karena Adam memiliki ilmu dan di kepalanya ada filsafat. Malaikat nggak ada. Malaikat itu kalau sudah sujud ya sujud terus. Iblis itu juga punya apologi. Saya nggak mau nyembah Adam. Saya tetap nyembah Allah. Saya tidak mau sujud kepada Adam. Saya tetap sujud kepada Allah. Itu apologinya Iblis. Mana masih ingat toh filsafat apologi? Iya, jangan dikira jangan-jangan Iblis masuk surga karena dia juga punya apologi sendiri untuk membela kenapa tidak mau disuruh sujud kepada Iblis. Dia menyampaikan pada Allah, ya Allah, saya tidak mau sujud kepada selain Engkau. Itu kan apologinya Iblis. Nah, kebenaran korespondensi itu kalau kita melihat di Al-Quran, ud'u ila sabili rabbikum bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini makanya kata Allah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan al-hikmah. Ngomong itu ya ngomong sing berkualitas, jangan ngomong kosong. Hari ini itu kan di ruang publik kita mendengarkan orang ngomong di medsos, itu ngomongnya wakil tapi omong kosong, tidak ada yang masuk akal. Terus kalau kita karena belajar filsafat, mungkin gak ngoplos yang namanya pertamak atau pertalite menjadi pertamak itu hanya di tempat penimbunan? Kan gak mungkin. Bisanya ngoplos ya di tempat produksinya, nggak mungkin bisa di pom bensin, nggak mungkin. Nah, kalau kita mencermati berita, katanya kok dioplosnya di sini, kita orang filsafat, nggak mungkin itu dioplos di situ, bisanya ya di tempat induknya, di kilangnya sana.
Ya, ini kan berita sudah semua orang tahu, makanya kita belajar filsafat nggak mungkin. Itu beritanya saja yang disampaikan di tempat penimbunan, nggak mungkin bisa ngoplos di tempat penimbunan. Oke. Nah, makanya bil hikmah wal mau'idotil hasanah, ya, dengan cara memberikan pelajaran yang baik. Sama dengan ngomong begini, wis payu daganganmu. Didol kono blok. Itu bukan mau'idoh hasanah, ya. Ya saya mencontohkan saja, tapi saya nggak mengikuti. Ya, goblok-goblokkan orang itu kan berarti bukan mau'idoh hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu didebat orang, maka debatlah dengan cara yang baik. Makanya kemarin kan ada pertanyaan, kenapa Bapak Ibu sampai hari ini masih beragama Islam? Ternyata jawabannya kan gak ilmiah semua. Yang cari warisan nih baiklah. Yang cari ini agama Islam agama terbaik dari mana? Buktinya kalau terbaik itu kan harus dibuktikan. Jadi kebenaran itu perlu pengetahuan yang disebut al-hikmah atau filsafat. Kebenaran itu harus butuh pengetahuan, tidak boleh langsung ngomong benar. Kita dikatakan ini betul, pertama ternyata kan nggak betul. Ya. Hukum-hukum dalam Islam banyak mengelaborasi kebenaran korespondensi. Contohnya, ya, kalau di depan rumah ada 2 mobil saya, menurut ilmu logika, ya, itu Guswit ada di rumah. Kebenaran pertama ini ya, kebenaran pertama. Tapi ternyata setelah dicari kebenarannya, korespondensi kan masuk ngebel ting dong masuk. Gusnya wonten dalem, mboten enten lho, kok mobil itu mriki nggih. Mobil itu kali lari dicuci salam Jawi. Ditaruh di luar karena dicuci. Jenengan hanya punya bukti satu, tapi tidak punya bukti koresponden. Karena nggak kula nuwun menganggap orangnya ada. Yang ada belum tentu tampak, yang tampak juga belum tentu nyata. Nah, ini kebenaran koherensi, ya. Ini teorinya. Bahwa sesuatu disebut benar karena sesuatu tersebut dapat diterima oleh akal sehat. Ya, karena bisa diterima oleh logika, akal sehat, ya, masuk akal. Contohnya ketika air dipanaskan, suhunya menjadi panas. Kenapa suhunya? Api itu kan nggak masuk ke dalam air, tapi kenapa airnya kok bisa panas? Kalau nggak belajar fisika kan nggak tahu. Kita itu godok yang namanya air minum. Api dengan air nggak pernah bersentuhan, tapi panasnya bisa pindah ke air. Nah, itu namanya koherensi. Secara ilmiah dijelaskan kenapa air menjadi panas. Karena ketiadaan dingin daripada air tersebut. Kemarin kan saya jelaskan. Kenapa ini jadi panas? Karena tidak ada dingin, rasa dingin. Kenapa jadi dingin? Karena ketiadaan unsur panas. Kenapa rasanya netral, adem, anyep, nyejep? Karena ketiadaan unsur panas dan dingin. Namanya netral dalam bahasa Inggris. Nah, ini bisa dijelaskan. Karena apa? Suhu panas, ya, hal ini dapat dijelaskan secara ilmiah dan logis karena ada perpindahan kalori dari alat pemanas ke air melalui media. Kalori itu loh. Kenapa telurnya bisa asin? Harus dijelaskan ke konsumen. Telur saya bisa asin karena ini ada perpindahan dari garam, ya, unsurnya asin, masuk ke dalam cangkangnya telur, ya, melalui pori-pori dan diterima oleh telur di dalamnya, dan di situ berkumpul yang namanya telur dengan air asin sehingga telurnya menjadi asin. Itu ilmiah. Ini disulap pakai tenaga dalam. Itu yang gak ilmiah. Jadi memang ini perpindahan kalori. Kenapa
hati manusia sedih karena ketiadaan rasa bahagia. Kemarin jawabnya Mbak Jalil, kenapa sedih? Nggak punya uang Gus. Loh iya, itu karena ketiadaan pendukung bahagia itu nggak ada, makanya hati jadi sedih. Padahal yang namanya uang tidak pernah masuk ke dalam hati. Sama dengan panasnya api tidak pernah masuk ke dalam air, tapi bisa merubah air jadi panas. Uang itu loh nggak pernah masuk ke dalam otak kita, tapi menjadi punya uang banyak jadi guyu gitu kan, mesam-mesem. Kenapa? Oh manusia menjadi kufur. Nah pertanyaannya ini, kenapa manusia jadi kufur? Karena ketiadaan iman. Oh mungkin imannya nggak ada karena belum pernah belajar. Kenapa manusia menjadi musyrik? Karena ketiadaan pengetahuan tentang Tuhan. Jadi jangan disalahkan orang musyrik. Ya kenapa? Karena ketiadaan pengetahuan tentang Tuhan. Jadi kebenaran ini sebagai kebenaran argumentatif, ya. Lek ngomong bener itu sebab ada dasarnya, inilah koherensi yang berhubungan langsung. Nah, makanya kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang kasar, ya kayak premanisme, kalau bahasa Jawa seluruh, ya kudu ngawur itu ya kita wajadilhum billati ya ahsan. Ini pragmatis, ya saya lanjutkan ini. Tinggal satu ini. Sesuatu disebut benar karena sesuatu tersebut dapat memberikan manfaat secara real di dalam masyarakat. Ya. Pragmatis disebut suatu kebenaran karena telah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat secara lama. Kemarin ada yang namanya rasional, ilmu itu syaratnya ilmiah ya. Kemudian ada yang namanya apa? Ngombe jamu gebyok apa kemarin? Iling gak? Empiris. Jadi itu secara empiris itu dibuktikan bertahun-tahun minum gebyok menyehatkan. Ya. Fenomena di dalam masyarakat disebut urf dalam bahasa Arabnya, ya bahasa lainnya namanya adat. Ya. Di dalam adat ini mengandung tata nilai yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kebenaran pragmatis ada konsep ma'ruf, yaitu kebaikan yang menjadi kebaikan adat dalam masyarakat. Amar ma'ruf nahi mungkar, ada ma'ruf. Islam sangat menghormati kebenaran pragmatis. Islam tidak melarang umatnya untuk menjalankan adat istiadat, dalam bahasa modern kearifan lokal. Jenengan pakai baju ini nggak dilarang, ini kearifan lokal. Desain baju ini bukan berdasarkan syariah, ini adalah urf atau adat, selama tidak bertentangan dengan akidah Islam, ya. Jadi ini ada kebenaran komprehensif. Nabi Muhammad ketika pertama menerima wahyu namanya ikro ya Muhammad. Pelajari Muhammad, pelajari sampai paham. Jangan ngaji enggak Muhammad, kan gitu ngomongnya Allah itu. Ikro itu artinya ngajilah sampai kamu paham. Islam sangat menghormati kebenaran ilmu lah. Inilah sains, namanya sains. Okay? Karena Islam adalah agama yang sangat rasional dan logis. Ya. Ketinggian derajat manusia ditentukan dengan ketinggian ilmunya. Ilmu harus mendahului amal. Kita bisa wudhu dengan benar karena kita punya ilmunya, mempelajari fikih. Okay. Kita bisa bangun rumah, tukang bisa bangun rumah karena punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya nggak bisa bangun rumah. Kita bisa naik motor karena punya ilmunya naik motor. Kita pelajari bertahun-tahun. Makanya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, terus ini meluruskan salah kaprah. Saya sering mendengarkan kesalah kaprahan tapi dianggap benar, ya, karena sudah mengakar bertahun-tahun.
Kalau Bapak Ibu ngaji sekolah itu namanya mencari ilmu, bukan mencari berkah. Gus nyuwun barokah pun nggih Gus, salah. Kalau Bapak Ibu membaca manaqib Syekh Abdul Qadir ya, membaca tiba berjanji itu namanya mencari berkah, bukan mencari ilmu. Ya. Ini namanya mencari ilmu, bukan mencari berkah. Belum waktunya cari berkah. Ya. Saya contohkan talqin zikir. Kenapa talqin zikir? Okay. Talqin zikir dalam dunia tasawuf adalah kebenaran koheren itu namanya. Okay. Kebenaran pragmatis dan kebenaran komprehensif. Maka seorang salik harus mengikuti tata cara. Kalau ingin sampai kepada Allah, seperti yang ditanyakan Abah Zaini, apa bisa kita lihat ruh? Nah, kebenaran koherensi itu dalam talqin zikir sama halnya dapat dijelaskan secara ilmiah dan logis, karena ada perpindahan kalori dari Allah ke dalam kalbu Nabi, dari kalbu Nabi kepada para sahabat, dari sahabat kepada kita, itu berpindahnya sama dengan kalori yang ada di dalam kalbu. Makanya kalau nggak ditalqin nggak nyambung. Nah, kebenaran pragmatisnya dalam talqin zikir karena sudah dipraktekkan oleh para guru sufi bertahun-tahun. Makanya kalau masuk thariqah harus baiat, karena ini kebenaran koherensi. Kalau nggak berbaiat berarti belum berthariqah. Kemudian kebenaran komprehensif dalam talqin zikir karena dapat dijelaskan secara ilmiah. Ya. Kenapa talqin? Kita nggak akan bisa mengikuti bacaan yang benar kalau tidak ditalqin. Okay. Pun paham no? Isto tak jamin paham kalau di sini. Kalau di rumah ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi ada pertanyaan. Oke, 2 menit saja. Biar mengisi ketegangan. Kita sebentar, ada seseorang yang ziarah ke makam menganggap makamnya para wali. Perjalanan sampai 3 tahun di atas makam itu berkata seperti itu. Bah, saya pegel oleh ngaji. Udah numpak bis, mulai gandol truk, lalu motornya bang kepada orang yang sudah masuk. Nah, itu ada kaitannya dengan ketiadaan tentang iman jadi kufur, dan ketiadaan tentang Tuhan menjadi mustahil. Bang, saya mau mobil bang. Ke ngaji, udah numpak bis, mau gandol kita pulang, ini pulang. Iya. Saya termasuk sangat mempertahankan. Pulang, sampai di rumah ada tamu. Katanya, tolong apa? Mobil saya tolong jualkan. Dan berharga, oke. Akhirnya dapat kelebihan dari harga yang ditentukan, kemudian diberikan mobil. Terus katanya, ya itu berkah saya. Bilang sama Mbak, jika lama itu nanti dapat mobil. Nah, dari ini apakah orang itu termasuk kufur karena ketiadaan iman atau masuk musyrik karena ketiadaan Tuhan? Orang yang tadi itu ketiadaan ilmu. Oke. Jadi loh, iya, karena kalau nggak ngaji seperti ini kan berarti karena ketiadaan ilmu, maka nggak disalahkan oleh Allah. Dia itu kenapa mencari berkah? Karena ketiadaan ilmu. Dia tahu menerima dari berita berkahnya, wes pokoknya pokoknya kalau kita ziarah ke makamnya Mbah Wali itu dapat berkah, itu betul, memang dapat berkah. Nah, seharusnya nanti jenengan ke sini mencari berkah. Gus, saya udah selesai ngaji, saya mohon didoakan supaya dapat berkah. Mobil saya besok ganti Gus. Ya kan kayak gitu, dan cerita itu harusnya gitu. Saya malu Gus, 17 tahun ngaji mobilnya Cherry. Dan itu nanti diingat-ingat sama orang di sekitar sini. Pokoknya kalau Pak Jalil dan grupnya datang, ya mencari berkah ke makamnya siapa yang dianggap keramat. Bah, saya malu sama Gus Wid. Besok tolong saya dimintakan kepada Allah untuk bisa beli Toyota Innova Reborn. Itu. Kalau belajar filsafat, dialognya diganti sama Simba.
Berkah itu cepat datang kalau tahu ilmunya. Mencari berkah kan tawasulnya harus lengkap. Ya, kalau mencari berkah, makanya saya nulisnya doa itu dengan tawasul lengkap supaya dapat ilmu juga dapat keberkahan. Maka orang yang ngerti filsafat ketika mengakhiri ngaji, semoga dengan belajar ini kita mendapatkan manfaat dan berkah. Itu harus digandengkan manfaat dan berkah. Gak boleh manfaat saja, gak boleh berkah saja. Oke, nanti kita lanjutkan berikutnya. Saya doakan semakin pusing. Kalau semakin pusing dan badannya kayaknya sudah banyak yang pamit, gak bisa ngaji Gus, badan dan kepala saya cemot-cemot, berarti sudah masuk itu ilmunya ya. Tadi WA karena katanya sudah kena panas dingin. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat, barokah kepada kita, keluarga dan pada umat Islam pada umumnya. Fitni wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talabidana fid din wa 'allimna wa 'allimut ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yaqina walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sharihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu ma kana dal mukhalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.